Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biomekanika. Pengertian dari biomekanika. Oke. Biomekanika itu merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek biomekanika dari gerak-gerakan tubuh manusia. Biomekanika merupakan kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran yaitu biologi dan fisiologi. Biomekanika itu dapat dikatakan sebagai metode ergonomi yang sangat kuat. Sebuah analisis biomekanik biasanya digunakan untuk kondisi yang melibatkan gaya yang besar, mendorong, menarik, mengangkat, memegang, dan lain-lain, atau postur kerja yang memaksakan tekanan pada tubuh. Biomekanika diklasifikasikan dua jenis, yaitu general biomekanik, okupasional biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu biostatik adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam uniform. Terus ada lagi biodinamik adalah bagian dari biomekanik umumnya berkaitan dengan gambaran gerak-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh kinetik. Okupasional biomekanik yang berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan biomekanika. Mekanika itu juga dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari nih teman-teman, seperti mengerjakan tugas di meja belajar, mengambil baju di lemari, dan mengambil buku yang tertata di rak buku. Analisis biomekanik dapat dilakukan dengan menggunakan metode REBA atau Rapid Entry Body Analysis. Bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerakan seperti tulang, jaringan penghubung, konektif tisu, dan otot yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada tulang sebagai alat untuk merendam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Terus konektif tisu atau jaringan penghubung. Di sini ada 3 bagian, yaitu cartilage. Cartilage genius adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contoh sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga sternum. Cartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrae, ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti pulvicular. Vertebrae juga terdapat pada ligamen dan otot. Ada ligamen di sini. Ligamen itu berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan, joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen ini tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Misalnya tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dan panjangnya tendon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.